Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 10 November 2021, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Hadihi Aqidatuna wa Da'watuna karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang kita ringkas menjadi Aqidah Imami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-13. Dan di sesi yang ke-13 ini kita masuk kepada akidah yang pertama, yang intinya adalah menetapkan nama dan sifat Allah yang mulia sesuai apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran dan di hadis-hadis qudsi yang sahih dan di hadis-hadis Nabi yang sahih pula. Maka ini adalah pembahasan yang akan kita bahas. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada saudara kita untuk mentasmi al-matan. Dan pentasmi al-matan mungkin dicukupkan hanya beberapa orang saja, karena di sana dari ikhwah yang belajar dengan online, kalau terlalu panjang juga tidak baik, mengurangi kuota mereka untuk mendengar tasmi kalian. Maka kita pilih yang pertama dari atas, Abu Umair, kemudian Abu Abdullah, kemudian Abu Qatadah, kemudian Abu Isa, kemudian Abu Musa. Yalah. Kalau tidak dipukul nanti. Tidak hafal. Mudah sekali. Para Imam Al-Wadi rahimahullah tanya, na'taqidu anna al-amwat wal isti'anah bihim wa kana al-ahya fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah syirkun wa kana al-aqidah bil furuz wa nazain ta'anna tanfa'u ma'a Allah aw min dunillah syirkun wa hamilaha min ghairi aqidatin khurafatin. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذه دعوتنا وعقيدتنا. أولا نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. Bismillah. Qala al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah: hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Awalan nu'mina billah wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'wil wala tamthil wala tashbih wala ta'til. Setelah qala Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hadihi da'watuna wa aqidatuna, nu'minu billahi wa malaikatihi, nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa bi sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati rasulillah min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin.
قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه دعوتنا وعقيدتنا نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. Jazakumullahu khair kepada ikhwanuna yang sudah mentasmi al-matan. Maka sekarang setiap tasmi insyaallah dipilih hanya 5 orang saja karena di sana banyak yang mengkaji kajian kita di online merasakan keberatan di saat semua ikhwah mentasmi al-matan. Namun kita pilih dari 5 orang itu, kalau tidak bisa menghafal maka kita pukul. Kita masuk kepada matan. Qala syekhuna wa waliduna asy-syekh al-imam Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i di dalam kitabnya Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang mana kita ringkas menjadi Aqidatu Imami Muqbil. Maka berkata syekh kami, nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Kita beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah banyak sekali. Iman kepada wujudnya, iman kepada nama dan sifatnya. Maka ini termasuk dari tauhid al-asma' wa sifat. Dari keimanan kepada Allah, kita menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka kita beriman kepada Allah dengan menetapkan untuk Allah itu nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Kama waradat fi kitabillah. Pertama, dari mana kita menetapkan itu? Dari Al-Quran. Kama waradat fi kitabillah. Seperti datang pendalilannya dari Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ruz haqakum. Maka nakilu ila hunak ruz. Maka di dalam permasalahan ini pendalilannya harus dari Al-Quran. Akhirul ruz. Maka di dalam permasalahan ini barakallahu fikum, kita menetapkan sifat untuk Allah dan nama-nama yang mulia baginya harus berlandaskan dari ilmu. Karena kita beriman kepada Allah adalah ibadah. Dan ibadah itu rules, undang-undangnya harus datang dari Allah dan Rasulnya. Maka jika di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan Allah mempunyai wajah, di mana Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kita menetapkan wajah untuk Allah. Itu makna dari kaidah ini. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menetapkan mempunyai tangan. Seperti di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Maka tidaklah tangan Allah itu dalam keadaan terbuka. Dan Allah Maha pemberi rizki, memberikan rizki kepada siapapun yang ada dari makhluk-makhluknya. Maka di sini kita pun menetapkan sifat Allah, terutama sifat tangan. Maka ini contoh di dalam ayat Al-Quran. Dan begitu pun contoh di sana ada hadis. Dan hadis lebih banyak tentunya dari Al-Quran tentang asma wa sifat, terutama sifat.
Misalnya kita ambil sifat yang tidak ada di Al-Quran dan ditetapkan di dalam hadis. Apa contohnya? Misalnya qadam, kaki. Nah, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, di saat dilemparkan kepada api neraka, la tazalu yulqa finnar wa taqul hal mim mazid, hal mim mazid. Maka di saat dilemparkan kepada api neraka, maka api neraka yang menggelegak, yang tidak pernah kenyang, dan dia itu adalah bagaikan alat penghancur, the punisher, untuk orang-orang yang durjana, maka tidak akan pernah kenyang dan akan terus mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid. Apakah ada tambahan lagi wahai Allah? Mana minta tambahan lagi wahai Allah? Maka inilah keadaan dari api neraka. Walam yubki syai'an, dan tidak ada yang tersisa dari hamba-hamba Allah, dari penghuni api neraka, kecuali sudah di neraka. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Neraka tetap tidak pernah kenyang dan mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid, minta tambahan lagi. Apakah ada tambahan lagi? Maka akhirnya fa wada'a rabbul izzah qadamah. Maka Allah Jalla wa Ala menurunkan kakinya. Di sini menjadi pendalilan sifat kaki untuk Allah. Allah mempunyai kaki, kita jawab na'am. Maka mereka orang-orang yang menafikan sifat akan mencela kita dan akan memprotes kepada kita. Bagaimana kamu menyifatkan Allah mempunyai kaki? Dari mana? Apakah kamu melihatnya? Kita jawab dari khabar yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad, muttafaqun alaih, dari Anas bin Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka Allah menurunkan kakinya, fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun bi izzatika wa karamik. Maka akhirnya api neraka yang tadinya sangat dahsyat, lapar, diturunkan kaki Allah kepadanya, maka akan merasa kenyang dan mengatakan qattun bi izzatika wa karamik, cukup dengan kemuliaanmu dan keagunganmu wahai Allah. Ini dari contoh application yang kami berikan, bahwa kita menetapkan dari apa yang disifatkan oleh Allah atas dirinya dan nama-namanya, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Dan perkara seperti ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati, ijma' dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita katakan tadi ijma' secara kumpulan ahli sunnah. Namun hakikatnya di antara sempalan kaum muslimin yang terpecah menjadi 73 golongan, di antara mereka ada kelompok-kelompok mubtadi'ah, kelompok firaq ad-dhalah, kelompok yang sesat, yang mana mereka menafikan nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Maka akidah ahli sunnah yang sahihah adalah jami' ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka sepakat menetapkan dari nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala, yang mana pendalilannya seperti di dalam ayat Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu adalah nama-nama yang mulia dan juga sifat-sifat yang mulia, maka berdoalah dengan nama-namanya. Di dalam ayat ini jelas, walillahi i'rabnya jar majrur khobar muqaddam. Dan khobar yang tadinya akhir dikedepankan pasti ada sesuatu. Walillahi khobar muqaddam yufidu bihi at-tahsir, memberikan makna
at-takhsir, maknanya adalah pengkhususan. Maka di sini disebutkan walillahil asmaul husna, hanya untuk Allah saja nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan dari nama-nama yang baik itu berdoalah dengannya. Maka di dalam ayat ini jelas pengkhususan nama-nama hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diberikan Ar-Rahman untuk manusia. Kecuali Abdurrahman tidak apa-apa. Dinamakan seseorang dengan Allah tidak boleh. Hanya idhofah kepadanya Abdullah itu boleh. Maka walillahil asmaul husna. Tidak boleh bagi manusia menggunakan nama-nama Allah dan mempunyai sifat-sifat seperti kekhususan sifat Allah, fad'uhu biha, dan nama-nama Allah yang mulia tadi kalian berdoa dengannya. Seperti kita berdoa, Allah memberikan rizki kepada kita, maka kita mencari mana lafaz dari asma'illah yang berhubungan dengan rizki. Maka kita teringat di dalam surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Oh, berarti Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Berarti doa kita sesuai ayat ini fad'uhu biha, kita tidak langsung menyebutkan ya Allah berikanlah kami rizki, tetapi ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq dzul quwwatil matin, Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Seperti itu makna ayat ini. Begitupun kita yang selalu berdosa, tidak lekang dari dosa, maka kita meminta ampun kepada Allah. Sebelum kita meminta ampun kepada Allah, mana nama Allah yang berhubungan dengan pemberi ampun? Innallaha ghafurun rahim. Maka Allah itu ghafur, berarti kita katakan ya ghafur, ya ghafur, atau ghaffar. Ala wazn fa'al, ya ghaffar, ya ghaffar, dua. Ya ghafur, ya ghaffar, maka disebutkan Allahumma gfir dunubi, Allahumma gfirli dunubi, au astaghfirullah al-adim, dan yang lainnya. Maka ini yang diinginkan dengan walillahil asma ul husna fad'uhu biha. Dan tidak cukup di dalam ayat ini kekhususan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, juga setelah itu Allah berfirman, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Maka awas, hati-hati bagi mereka orang-orang yang yulhidun bi asma'ih, yang bermain-main dengan nama Allah, seperti menafikan nama Allah, seperti menjadikan nama Allah seperti nama anaknya. Ada orang yang namanya Allah, maka di sini tidak boleh. Apa balasannya? Sayuzauna makanu ya'malun, akan diberikan balasan dari keilhadan mereka dari asma wa sifatillah. Maka ini pendalilan dari Al-Qur'an tentang penetapan sifat dan nama Allah. Dan begitu pun khusus masalah sifat di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Maka hanya untuk Allah lah al-mathalul a'la. Fa'i'rabuhu sawa. Walillahi, lillahi huna jar majrur, khobar muqaddam. Maka khobar yang tadinya di akhir setelah mubtada dikedepankan, ada makna tersendiri. Apa itu? Yufidul hasr, memberikan makna kekhususan. Maka al-mathalu mubtada diakhirkan, maka walillahil mathalul a'la memberikan makna hanya untuk Allah lah sifat-sifat yang mulia. Maka kita menetapkan sifat-sifat untuk Allah yang mulia, maknanya sifat yang berbeda dengan makhluknya. Jika tadi Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram di surat Ar-Rahman, bahwa hanya yang tersisa wajah Allah, maka kita menetapkan sifat wajah. Namun wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Bahkan seperti binatang-binatang film yang di Hollywood, para selebritis dan sebagainya, tidak bisa kita persiskan Allah itu wajahnya setampan mereka binatang-binatang Hollywood, tidak. Maka
Di sini tidak boleh. Walillahil matsalul a'la. Hanya untuk Allah lah sifat-sifat yang mulia, maka di sini sifat yang mulia, yang kamal, yang sempurna hanya untuk diberikan kepada Allah. Ini pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun pendalilan di dalam hadis, telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha tis'atun wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah." Maknanya Allah itu mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, ditafsirkan oleh para ulama makna ahsaha, barang siapa yang menghafalnya dan mengimaninya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dengan memuliakan nama-nama Allah dan berdoa dengannya seperti ayat tadi, fad'uhu biha, maka dia akan masuk surga. Adapun hanya sekedar menghafal dari nasyid-nasyid, apalagi yang sekarang diiringi oleh musik, tentang nama-nama Allah, maka di sini bukan dari sunnah, apalagi dimasukkan dengan musik, seperti lagu-lagu Asmaul Husna dengan musik, maka itu kemungkaran. Maka dari hadis ini pertanyaan yang besar. Apakah nama Allah mahdudah? Dibatasi 99 nama saja? Maka jawabnya tidak. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Allah itu mempunyai nama 99. Kalau kita tidak menjadikan nama Allah itu dibatasi 99. Kita katakan tidak dibatasi karena datang hadis dari Nabi yang menjelaskan bahwa nama Allah dan sifat Allah itu tidak dibatasi. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma asaba ahadan qad hammun wala hajnun faqala, Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu ammatik, nasiyati biyadik, madin fiya, hukmuka adlun fiya, qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au alimtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au sta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak." Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan dari doa seorang hamba di saat terkena kesusahan, kesedihan, untuk mengatakan seperti tadi ucapan yang menjadi poin pendalilan di sini, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta tawasul kepada namamu dari nama-nama yang engkau punyai. Yang nama-nama itu samaita bihi nafsak, yang engkau sebutkan atas diri kamu ya Allah. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau dengan perantara engkau mengajari dari manusia seperti mengajari Nabi Muhammad atas nama-nama kamu. Au anzalta fi kitabik, atau nama-nama di dalam Al-Qur'an seperti tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Ar-Razzaq dan yang lainnya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau simpan di ilmil ghaib yang tidak engkau ajarkan kepada manusia. Maka di dalam lafaz ini menjadi pendalilan bahwa di sana masih ada nama-nama yang disimpan di sisi Allah, tidak diajarkan oleh Allah di Al-Quran kepada kita atau kepada Nabi-Nya Muhammad SAW di hadis-hadis yang sahih ataupun di hadis qudsi yang sahih. Maka ini pendalilan bahwa nama Allah tidak dibatasi 99. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud, maka telah disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani, muhaddits di era now, seperti di silsilah as-sahihah nomor 199, maka bisa dirujuk kepada pentashihan beliau, dan saya mengikuti pentashihan beliau rahimahullah. Maka
Ini dalilnya jelas. Lalu tinggal pertanyaan lagi yang besar. Lalu bagaimana cara menjamak dengan hadis Abi Hurairah di muttafaqun alaih tadi? Bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Di sini seakan-akan dibatasi nama Allah bahkan dengan lafaz mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Kan dibatasi. Maka jawabnya menjamak hadis pembatasan dan menjamak hadis wa masta'tharta fi ilmil ghaib indak tentang keluasan dari nama Allah dijamak oleh para ulama sehingga maknanya pembatasan di dalam hadis Abi Hurairah adalah apa-apa yang disebutkan dhahir di Al-Qur'an dan Sunnah. Jumlahnya 99. Adapun selain dari 99 maka maknanya masih ada di sana nama-nama lain yang selain itu. Itu maknanya. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang terakhir yang kita tutup pelajaran ini dengannya. Di pelajaran alinea tadi kita memberikan kaidah kita harus menetapkan apa-apa yang disifatkan oleh Allah dari dirinya. Baik di Al-Quran atau di hadis Qudsi atau di hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka begitu pun, apakah boleh kita lancung mensifatkan Allah yang mana Allah tidak menyifatkan atas dirinya, baik di Al-Quran, di hadis Qudsi, atau di hadis-hadis sahih yang lain? Jawabnya, ini pun tidak boleh. Seperti kita menetapkan sifat untuk Allah dari khobar-khobar yang datang dari Allah dan Rasulnya, menetapkan apa yang ada, tidak menolaknya, begitupun kita tidak lancung menetapkan sifat-sifat Allah yang tidak Allah khobarkan atas dirinya. Seperti contohnya misalnya mensifatkan Allah dengan makhluknya. Misalnya dari sifat-sifat tadi yang kami sebutkan wajah dan tangan dan juga kaki, kita katakan seperti binatang-binatang yang besar, iya dan billah. Maka kakinya seperti Brontosaurus, besar. Dan wajahnya bla 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 seperti makhluk. Maka ini penetapan yang tidak boleh. Ataupun bahkan menetapkan perkara yang tidak Allah sifatkan sama sekali. Kalau tadi mensifatkan wajah, tangan, kaki seperti yang Allah sifatkan, namun kita berikan pensifatan seperti makhluknya, maka ini pun tidak boleh. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Tidak boleh menjadikan persamaan Allah dengan hambanya, karena Allah itu nothing compares to Allah. Tidak ada bandingannya bagi Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan compares untuk Allah. Maka contohnya dari perkara yang tidak Allah sifatkan kemudian kita menyifatkannya, Allah mempunyai tanduk misalnya. Apakah ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis? Tidak. Maka tidak boleh kita mensifatkan Allah mempunyai tanduk. Apalagi dengan ekor. Wah, ini menghina Allah. Bahwa Allah seperti iblis misalnya. Seperti di imajinasi manusia tentang iblis mempunyai tanduk, mempunyai ekor, dan membawa trisula. Ya, seperti itu. Kemudian lebih parah lagi, mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah tidak sebutkan dan bahkan menyelisihi, seperti Allah matanya itu picak satu. Apa makna picak? Rusak satu. Maka di sini telah datang hadis penafian yang muttafaqun alaih tentang Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal itu a'war. Dajjal itu matanya rusak satu. Fa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian tidak matanya itu rusak satu. Maka mensifatkan Allah dengan apa-apa yang tidak Allah khobarkan dari Al-Quran dan Sunnah atas dirinya, maka ini pun haram.
Maka pendalilannya seperti Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah kalian memberat-beratkan diri dengan berbicara tanpa ilmu, terutama kepada Allah. Allah tidak mempunyai tanduk, dikatakan Allah mempunyai tanduk. Allah matanya rusak satu, padahal tidak ada khobar ke arah itu. Allah mempunyai ekor, padahal Allah tidak mensifatkan seperti itu. Dan tangan kanan Allah membawa trisula. Wah, ini jelas penghinaan bahwa Allah seperti iblis. Maka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Karena pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, pasti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan bahkan Allah telah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang perbuatan pelarangan ini di dalam surat Al-Hajj, wa minan nas man yujadilu fillah bighairi ilmin. Maka di antara manusia ada yang berjidal, membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Allah tidak memiliki sifat wajah tanpa ilmu dalam penafian. Allah memiliki sifat tanduk dalam penetapan. Tidak ada dalil misalnya. Dan begitu pun di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa antusriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Dari dosa-dosa yang besar adalah kalian melaksanakan kesyirikan kepada Allah yang tidak ada dalil untuk kesyirikan itu, dan juga dengan waw atifah an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang Allah, Allah mempunyai demikian, Allah menafikan dari sifat demikian, Allah tidak memiliki sifat demikian padahal Allah tetapkan, Allah memiliki sifat demikian padahal Allah tidak menetapkan, maka ini perkara-perkara yang diharamkan. Maka apakah boleh kita menafikan? Boleh menafikan sifat Allah. Boleh apa tidak? Boleh, selama Allah memang menafikannya. Apa contohnya? Di ayat Al-Kursi sering antum baca. La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Maka Allah menafikan di sini atas dirinya bahwa Allah itu tidak pernah sinnah. Sinnah itu muqaddimah untuk tidur. Muqaddimah mulai gelap, mulai terputus sinyal, nah itu muqaddimah. La ta'khuduhu sinnatun, seperti ini, sinatun. Siapa? Yang tunduk-tunduk ketundukan, biasanya si Fikri tukang tunduk, Nasr juga. Tunduk-tunduk kebablasan. Wajahnya menyentuh ke lantai. Maka ini sinnah. Dan naum, tidur, berbaring, resmi, tidur. Maka Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Maka seperti ini kita pun menafikannya. Dan di hadis, inna dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Maka menafikan sifat rusak mata satu, karena di hadis pun disebutkan bahwa rabbakum laisa bi'a'war. Rabb kamu tidak a'war, tidak rusak, matanya satu. Tetapi dajjal yang dianggap sebagai orang-orang Yahud sebagai Rabb, maka dia matanya rusak satu. Maka seperti ini penafian dari Allah. Dan juga apa? Sifat dolim, kedoliman. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan, yang telah kita lewati dari Abi Hurairah, di hadis muttafaqun alaih, ya ibadi inni haramtu ala nafsi adulma. Ini haramtu dulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tadzalamu. Dan janganlah kalian mendolimi sesama kalian. Maka Allah menafikan sifat dulum atas dirinya. Maka dari sifat-sifat mata yang a'war, dan juga sinah dan naum, dan juga sifat kezaliman, itu Allah nafikan atas dirinya, maka kita pun menafikan Allah dari penafian sifat-sifat yang buruk tadi. Maka inilah kaidah yang pertama, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita selesaikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insyaallah di waktu yang akan datang dihafal matanya. Barakallahu fikum.